Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana emiten konstruksi BUMN PT PP Persero Tbk atau PTPP berencana melanjutkan penjualan aset di 2024 dalam menurunkan utang yang dimiliki perusahaan. Per September 2023, PTPP tercatat memiliki liabilitas atau kewajiban utang sebesar 44,21 triliun rupiah. Dikutip dari paparan publik perseroan Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP Persero Tbk, Sidur Linda Gustina menyampaikan perseroan akan melakukan divestasi aset dalam meningkatkan arus kas dan merampingkan portofolio bisnis. Salah satu aset yang sudah dilepas adalah saham PT Sinergi Investasi Properti sebanyak 90.800 saham dengan nilai sebesar 1,16 juta per saham di akhir Juni 2023. Dari aksi divestasi tersebut, PT PP mengantongi dana senilai 105,9 miliar rupiah. Selanjutnya sedang dalam proses due diligence dengan investor potensial PT Ferry Property, di mana saham perseroan mencapai 49%. Selain itu, PT PP rencananya akan menjual 70% saham di salah satu portofolio anak usahanya PT PP Energi, PT Odira Karang Agung. Tidak berhenti di situ, perseroan melalui PT Presisi Tbk saat ini sedang melangsungkan lelang kendaraan dan alat berat yang jarang digunakan. Manajemen menyampaikan total utang perseroan terdiri dari utang berbunga dan tidak berbunga. Perseroan lebih fokus untuk menurunkan utang berbunga dengan divestasi dan percepatan pengerjaan proyek yang sedang digarap. Sampai dengan akhir tahun 2023, PT PP menargetkan utang perusahaan dapat turun 2 hingga 3%. Persentase ini cukup kecil karena pengeluaran utang terbesar PT PP bersumber dari sektor properti yang sedang lesu. Manajemen berharap upaya divestasi mampu menurunkan liabilitas perseroan hingga 25% untuk 2 tahun ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kinerja keuangan dan posisi utang masih membayangi dari PTPP. Tidak hanya PTPP, kondisi ini juga terjadi dengan beberapa BUMN karya lainnya. Bahkan waskita masih disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia sampai sejauh ini. Dari sisi teknikal, langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PTPP di sepanjang perdagangan hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Di mana saham PTPP dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di pagi tadi di level 510. Posisi ini flat karena posisi pembukaan ini sama dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Kemudian pada pukul 9:05 saham PTPP sempat menguat di 515 di zona hijau pemirsa, dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Pada pukul 10 tertekan cukup dalam ke level 500, kemudian di pukul 11 di 510 masih bergerak di zona merah, begitu juga dengan posisi penutupan di sesi pertama siang tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di pembukaan sesi kedua dibuka flat dan posisi saat ini masih bergerak di level yang sama di 505, mengalami pelemahan di 0,98%. Level terendah hari ini di 500, level tertinggi di Rp515 per sahamnya. Langsung saja kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PTPP di beberapa bulan terakhir. Tampaknya tekanan untuk PTPP masih terus berlanjut dan tekanan yang terjadi juga sudah cukup dalam. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Di perdagangan Juni, PTPP masih diperdagangkan di level 500-an, tepatnya di Rp525 per saham. Di Juli dan Agustus mengalami penguatan, sementara di September ini justru kembali tertekan ke level 500-an. Sementara perdagangan 2 Oktober, saham PTPP mengalami lonjakan yang cukup signifikan di Rp810 per saham, dan ini merupakan level tertinggi secara year to date dan juga tampaknya dalam perdagangan 1 tahun terakhir. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. November-Desember saham PTPP kembali terjun bebas dengan mengalami koreksi yang cukup dalam, dan posisi saat ini diperdagangkan di level 500-an rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 9,80 kali, PSR-nya di 0,19 kali, sementara PBV-nya di 0,28 kali dan PCFR minus di 1,44 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.